sementara kita punya iman. Sudahkah kita lakukan itu berdua di rumah? Hamba pelayan daripada Tuhan, kita ini. Sudahkah pernah kita selalu mendoakan jemaat-jemaat daripada Allah ini? Saya rasa jarang. Pernah sih. Kita punya iman. Pernah kita berikan doa kepada mereka? Menguatkan iman orang? Saya rasa tidak. Begitu juga kasih. Hanya mengatakan, ya kasihan ya nengok si anu. Hanya sebatas itu. Namun pertolongannya nggak ada. Mungkinkah kita menerima pengharapan itu? Maka firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya barang siapa yang melakukan pengharapan iman dan kasih kepada sesama, bersujud kepada Tuhan, dia dan menerima keselamatan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi orang percaya kepada Yesus Kristus, maupun domba Allah, maupun jemaat Tuhan, melainkan hamba pelayan daripada Tuhan juga. Jangan hanya kita mengatakan dan menjabarkan. Lakukanlah. Mari, bagaimana kita punya cara melakukan itu? Ini yang penting saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Menjelang hari-hari terakhir. Ini pesan Tuhan. Maka benar-benar memahami saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan, dan percaya kepada Yesus. Mari kita pahami perkataan firman ini. Kuncinya di firman Tuhan melakukan. Sekalipun banyak tersendat, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak menghalangi, itulah ikut daripada Yesus. Kalau kita ikut kebenaran daripada Allah, ikut mengikuti Yesus, kalau tidak kita merasakan banyak penghalang, banyak pencobaan, itu tidak ikut Yesus. Menurut aku, menurut saya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengikuti aku di jalan kebenaranku, aku siap menderita, tapi menerima pengharapan di kelak kemudian. Maka bertahanlah, belajarlah, berdoa. Kalau hanya nyanyi-nyanyi gini-gini aja, puji Tuhan, alias sebatas itu enggak, belum tentu saudara-saudaraku. Di pembuktiannya, di faktanya, di realitanya, pesan daripada Allah melalui firman perkataannya. Tetapi mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari menangis kepada Tuhan. Mari belajar firman kebenaran Allah walaupun sulit. Belajarlah melakukan. Benar-benarlah kita pahami firman kebenaran Allah. Bukan Tuhan katakan kita setiap menit berdoa kepada Tuhan. Oh tidak. Tetapi Tuhan berikan waktu. Semuanya. Pagi sore Tuhan berikan waktu kita bekerja. Sebagai profesi kita mencari berkat daripada Allah. Malam diberikan malam. Umat ini supaya tenang. Mari berikan waktu kesempatan di situ datang kepada Tuhan. Kita 6 hari diberikan Tuhan bekerja. Tuhan janjikan hari ke-7 yang dikatakan hari Minggu. Di situ waktu kita datang kepada Tuhan. Ditambah lagi 2 malam, kebaktian malam. Mari saudara-saudari. Belajarlah kita ini. Saya pun belajar juga saudara-saudariku, sama kita. Karena pesan Tuhan
Beritakanlah Injil kau kemana-mana, supaya dapat diselamatkan, akan mengerti akan kebenaranku. Jangan kau mementingkan kepentingan pribadi. Bertahanlah dalam kesesakan. Bertahanlah dalam menderita, kata Tuhan. Tapi aku akan menolongmu. Aku akan menyertaimu. Kalau masih ada rasa kita ingin menghendaki memiliki harta dunia, boleh. Tetapi saya iramalah dengan rencana daripada Allah. Sebab itu berkat daripada Tuhan. Dan jangan disalahgunakan. Karena itu harus kita butuhkan berkat daripada Tuhan supaya bisa kita makan. Tidak mungkin Tuhan jatuhkan beras dari langit sana saat kita berdoa. Matilah kita ditimpa semua dari langit sana. Maka Tuhan berkata, bekerjalah. Berdoalah sambil bekerja. Tetapi berikan kesempatan datang kepada Tuhan. Kita hamba pelayan daripada Allah. Mari kita belajar menjauhkan kepentingan pribadi. Mari kita belajar mencari kesenangan pribadi di hadapan jemaat daripada Allah. Domba daripada Tuhan. Hati-hati kita ini, saudara-saudari. Karena di sana sudah dibentuk organisasi gereja. Perpuluhan, persembahan, ucapan syukur sudah ada aturan di gereja kita masing-masing. Marilah melayani domba daripada Allah. Marilah melayani jemaat daripada Tuhan. Dan jangan menganggap diri kita, domba itu jemaat adalah dombaku, jemaatku. Tuhan paling tidak suka melihat orang bersifat begitu. Karena kita pelayannya kita ini. Budaknya kita ini di hadapan Tuhan. Budak. Bahwa itu adalah jemaat daripada Allah, bahwa itu adalah domba daripada Tuhan. Maka dikatakan, layanilah kawanan dombaku, kata Tuhan. Apa domba itu? Jemaat. Manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Hindari kepentingan pribadimu. Jangan buat bayi suciku menjadi ajang bisnismu, kata Tuhan. Maka dikatakan bukan gereja bayi suci daripada Allah. Itu kemah di hadapan Tuhan. Pertemuan persahabatan. Supaya kita dapat mematuhi peraturan pemerintah. Namun bayi suci di hadapan daripada Tuhan Yesus. Kita ini. Domba daripada Allah, jemaat Tuhan. Kita ini bayi sucinya. Maka dikatakan, janganlah engkau buat menjadi ajang bisnis bayi suciku, kata Tuhan. Jangan mencari kepentingan pribadi, kesenangan pribadimu, katanya kepada kita hamba-hamba pelayan daripada Allah ini. Sebenarnya sakit hamba pelayan daripada Tuhan. Siapa bilang hamba Tuhan dan pelayan Tuhan enak? Kalau benar-benar ikut datang kepada kebenaran Tuhan. Siapa yang bilang enak? Kalau ada yang bilang enak, wah, tuh rasa Tuhan sudah menatap dari langit sana melihat kita itu. Bah, sombong kali bah dirimu, kata Tuhan itu sama kita. Maka firman Tuhan berkata, berhati-hati. Berhati-hatilah kamu hamba-hamba angkatan. Maka Tuhan marah. Siapa engkau? Aku tidak mengenalmu, kata Tuhan. Ini penting kita pahami semua, saudara-saudari. Jemaat Tuhan domba Allah, mana tahu Tuhan angkat jadi hamba pelayan daripada Allah ke depan. Supaya kita memahami, mempelajari semua.
Ingat saudara-saudaraku, ikut daripada Yesus harus siap menderita. Tapi Tuhan cukupkan semua beban itu. Karena dia janjinya. Inilah renungan firman Tuhan malam ini kita buat. Nanti kita share ini kita pada persahabatan di Facebook, di WA. Mari kita belajar bersama. Mari kita saling memahami ini semua. Saudara-saudariku dengan saya sama. Tidak ada yang terkecuali kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengajari kita semua. Maka firman Tuhan berkata, beritakanlah Injil yang sebenarnya. Jangan kau mencari kepentingan pribadimu. Jangan buat menjadi baik suciku menjadi ajang bisnismu. Kata Tuhan. Saya tidak mau sedemikian saudara-saudariku. Makanya saya buat khotbah firman Tuhan di channel. Di channel YouTube ini saya buat. Maka saya pesankan jangan di subscribe firman ini. Like, share. Karena firman Tuhan itu tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana Yesus Kristus menjabarkan firman kebenarannya, membuktikan keajaibannya, sampai tersalib, mati, terbunuh. Dan begitu juga nabi-nabinya, murid-muridnya, demi ingin membawa umat-umat ini datang kepada Tuhan, supaya sama-sama diselamatkan di kelak kemudian, dapat mengejar pengharapan itu menjadi pasti. Inilah renungan firman malam ini saudara-saudaraku. Terima kasih, mohon maaf, mohon izin. Kita belajar bersama. Kita belajar dari hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus, keilahian Yesus, keajaiban mujizat yang nyata yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus, Raja alam semesta. Bapa yang luar biasa, yang kita agungkan, yang memberikan penyelamatan kita di kelak kemudian. Terima kasih saudara-saudariku. Terima kasih Bapa yang baik malam ini. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan barang siapa Tuhan yang mengajar, yang mendengar video firman Tuhan ini, kami belajar bersama. Semua karena anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Semua oleh pengajaran daripada Engkau, sehingga kami belajar bersama. Ini pernyataan Bapa terhadap aku. Aku belajar memberitakan Injil ini. Jangan permalukan aku kepada sesama. Topang aku Tuhan, apapun kekuranganku, apapun kelalaianku. Aku sadar manusia tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Aku tahu Bapa, aku tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi ajari aku, lebih dewasakan aku. Kiranya Engkaulah Bapakku yang baik di dalam nama Yesus Kristus, menguduskan kami dan menyempurnakan kami yang seturut kehendak rencana daripada Allah sendiri. Malam ini Tuhan juga kami mau tidur di tempat ini. Lawatan tangan-Mu terjadi bagi kami, selimuti kami Bapa. Engkau yang tahu permohonan doa dan ibadahku di hadapan Tuhan, dengan rendah hati dan segala hormat. Segala kuasa-kuasa tipu daya iblis, tipu dosa yang ingin menjelimuti, yang ingin menyakiti tubuh kami, enyahkan itu Bapa dari kami. Kami percaya keajaiban mujizat, karena bagi-Mu tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak mungkin segala bentuk apapun. Keajaiban-Mu sungguh luar biasa yang menghidupi kami. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.